Setiap kesatuan militer dan pertahanan sebuah negara tentu saja memiliki seorang panglima atau pucuk pimpinan tertinggi. Tentara Nasional Indonesia telah mengalami sejarah panjang sejak pertama kali Indonesia merdeka. Di video ini, kita akan membahas sejarah nasional terkait dengan pemilihan Panglima TNI dari masa ke masa. Sebelum itu, channel ini konsisten membuat konten-konten seputar sejarah dan isu-isu sosial. Jika Anda memiliki minat pada bidang tersebut, maka sangat tepat untuk melakukan subscribe pada channel ini, agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan jika Anda baru pertama kali mengunjungi channel ini, tidak ada salahnya untuk menonton puluhan video sejarah lain yang telah pernah kami buat sebelumnya. Saat ini dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, diatur bahwa Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Masih menurut undang-undang yang sama, mekanisme pemilihan Panglima dilakukan melalui pengajuan calon oleh Presiden untuk kemudian disetujui oleh DPR. Tetapi di masa lalu, mekanisme pemilihan Panglima telah mengalami berbagai perubahan dan perombakan. Orang pertama yang menjabat sebagai Panglima tertinggi militer pada awal kemerdekaan adalah Jenderal Sudirman. Beliau terpilih menjadi Panglima TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945 melalui pemungutan suara. Ia unggul tipis dari kandidat lainnya, yaitu Urip Sumoharjo. Pada tahun 1946, TKR berganti nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu dibentuknya Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada tahun 1947, kembali berganti nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman menjabat sebagai Panglima hingga beliau tutup usia pada tahun 1950. Selanjutnya pada era demokrasi liberal, jabatan tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia bukan lagi Panglima, tetapi dipegang oleh Kepala Staf yang membawahi 3 Kepala Staf Angkatan, atau disebut juga KSAP. Kolonel TB Simatupang menjadi KSAP pada tahun 1951 dengan cara dipilih langsung oleh Presiden Soekarno. 3 tahun kemudian, KSAP dihapus dan sebagai gantinya dibentuk jabatan gabungan Kepala-Kepala Staf yang ketuanya dijabat secara bergantian oleh setiap angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jenderal Abdul Haris Nasution dari Angkatan Darat menjabat Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf pada tahun 1955 hingga 1959. Selanjutnya, ia dipegang oleh Laksamana Udara Suryadi Suryadharma dari Angkatan Udara hingga tahun 61. Sejak tahun 62, penggunaan istilah ABRI berganti menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI merupakan penyatuan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Pada masa tersebut, setiap angkatan berdiri sendiri dan memiliki panglima masing-masing. Setiap panglima angkatan dan kepolisian berada di bawah komando langsung Presiden Soekarno. Untuk mengkoordinir ketiga angkatan, Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf ABRI pada bulan Juni tahun 62. Jabatan ini dipegang oleh Nasution hingga bulan Februari tahun 66, atau tidak lama setelah peristiwa G30S yang kemudian disusul oleh tumbangnya Orde Lama. Jabatan Panglima kembali dihidupkan pada era kepemimpinan Soeharto. Pada tahun 68, jabatan Panglima untuk pertama kalinya dipegang langsung oleh Presiden Soeharto yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jabatan Panglima dipegang oleh Soeharto hingga tahun 1973. Untuk selanjutnya, pemilihan Panglima tertinggi ABRI menjadi hak prerogatif Presiden. Pada masa Orde Baru, jabatan Panglima setingkat dengan Menteri Negara dan biasanya juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jabatan Panglima juga dipegang selama 5 tahun hingga terbentuknya kabinet yang baru. Panglima pertama yang dipilih oleh Soeharto adalah Jenderal Maraden Pangabean yang menjabat hingga tahun 1978. Ia lalu diganti oleh Jenderal M. Yusuf yang menjabat hingga tahun 82. Keduanya juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Pembangunan 1 dan 2. Panglima berikutnya yang dipilih oleh Soeharto adalah LB Murdani yang juga merangkap sebagai Pangkom Kamtib. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 88. Jabatan Panglima selanjutnya dipegang oleh Jenderal Tri Sutisno yang menjabat hingga tahun 92. 5 tahun kemudian, pergantian Panglima beralih kepada Jenderal Edi Sudrajat. Ia merupakan Panglima dengan jabatan paling singkat, yaitu hanya 3 bulan. Ia selanjutnya hanya menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga tahun 98. Posisi Panglima kemudian dipegang oleh Jenderal Faisal Tanjung yang menjabat hingga Februari tahun 98. Panglima TNI terakhir pada masa Orde Baru adalah Jenderal Wiranto yang dilantik pada bulan Februari 98, tidak lama sebelum mundurnya Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru
pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Termasuk Soeharto sendiri, total ada 8 orang yang pernah menjabat sebagai Panglima pada masa Orde Baru dan semuanya berasal dari Angkatan Darat. Sejak masa reformasi, jabatan Panglima tidak lagi menjadi hak prerogatif Presiden, melainkan harus melalui persetujuan DPR. Presiden mengusulkan satu nama calon untuk disetujui oleh DPR. Jika DPR tidak setuju, Presiden harus mengajukan calon lainnya sebagai pengganti. Untuk mendapatkan persetujuan DPR, calon Panglima TNI harus melalui mekanisme seperti penelitian administratif, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan dan penentuan calon. Hasil pembahasan akan dilaporkan dan ditetapkan dalam sidang paripurna. Jabatan Panglima juga dipegang secara bergiliran oleh 3 angkatan. Panglima Abri pertama pada masa reformasi adalah Laksamana Widodo Adi Sucipto dari Angkatan Laut. Ia dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 menggantikan Jenderal Wiranto. Pada masa kepemimpinannya terjadi pemisahan antara TNI dan kepolisian, di mana TNI tetap dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan kepolisian dipimpin langsung oleh Kapolri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Laksamana Widodo menjabat selama 3 tahun, sebelum digantikan oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari Matra Angkatan Darat yang dilantik pada tahun 2002. Di akhir masa kepemimpinan Presiden Megawati tahun 2004, ia sempat mengajukan Jenderal Riamizat Riacudu sebagai Panglima selanjutnya. Namun DPR tidak segera memproses dan menerima pengajuan tersebut. Beberapa hari setelah Presiden SBY dilantik, ia menarik kembali surat pengajuan Riamizat. Presiden SBY kemudian mengajukan nama lain, yaitu Marsikal Djoko Suyanto dari Angkatan Udara. Namun pengangkatan beliau mengalami lika-liku yang cukup lama dan baru resmi dilantik pada tahun 2006. Marsikal Djoko Suyanto menjabat selama 2 tahun sebelum ia pensiun, lalu digantikan oleh Jenderal Djoko Santoso dari Angkatan Darat yang dilantik pada 28 Desember tahun 2007. Ia menjabat selama 3 tahun, lalu digantikan oleh Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut pada tahun 2010. Ia juga menjabat selama 3 tahun hingga bulan Agustus tahun 2013. Di akhir masa jabatannya, Presiden SBY mengajukan nama Jenderal Muldoko kepada DPR. Usulan ini diterima oleh DPR dan Muldoko dilantik pada 30 Agustus tahun 2013. Selama pemerintahan SBY, ia melantik total 4 orang Panglima, dan penggiliran jabatan Panglima kepada 3 matra TNI berjalan secara teratur. Namun pada masa pemerintahan Jokowi, sistem penggiliran Panglima mengalami perombakan. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi kembali mengajukan nama Panglima dari Angkatan Darat, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, yang dilantik pada 8 Juli tahun 2015. Ia menjabat selama 2,5 tahun. Presiden Jokowi kemudian mengajukan nama Marsikal Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara dan ia disetujui oleh DPR serta dilantik secara resmi pada 8 Desember 2017. Marsikal Hadi mencapai usia pensiun pada bulan November tahun 2021 dan hingga video ini dibuat, Presiden Jokowi kembali mengajukan calon Panglima dari Angkatan Darat, yaitu Jenderal Andika Perkasa, di mana saat ini masih dalam tahap menunggu persetujuan dari DPR.